Sobat Estungkara, kita ketemu lagi dalam podcast Estungkara Ngobrol Inklusif. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya dalam edisi-edisi sebelumnya, sebenarnya program Estungkara Kemitraan itu sudah beberapa kali, sudah banyak bahkan melakukan ngobrol inklusif ya. Namun kali ini di tahun 2025 kami melakukannya dalam bentuk podcast. Jadi kita berharap pendengar semuanya juga penonton dari isu-isu sosial tetap mengikuti topik-topik seru yang selalu dibagikan di setiap episode podcast Estungkara. Nah, kali ini masih sama dalam edisi-edisi berikutnya kita akan membahas tentang isu terkait dengan masyarakat adat dan bagaimana agar pembangunan yang dilakukan di Indonesia itu lebih inklusif, lebih partisipatif, dan tentunya berpihak pada kelompok-kelompok tertentu yang selama ini dipinggirkan atau terpinggirkan dalam proses-proses perencanaan pembangunan dan implementasi pembangunan itu sendiri. Nah, kali ini saya, Tracy Pasaribu, dalam episode ini akan membahas satu tema yang sangat penting, yaitu pengakuan hukum masyarakat adat hari ini. Jadi kita akan mendengarkan penjelasan dari narasumber yang sangat mumpuni di bidangnya, seorang advokat dan aktivis. Mantap ya, advokat, aktivis, apalagi yang nggak dia kerjain ya. Jangan sampai dia jadi moderator juga. Nanti ambil pekerjaan saya. Belum tertawa? Belum ya. Baik. Ini pasti narasumber kali ini audiens, penonton atau pendengar dari isu-isu sosial sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Muhammad Arman. Tepuk tangan. Yang di studio 2 juta. Muhammad Arman. Oke, siap. Dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN sekali lagi. Iya. Oke. Nah, Bang Arman, ceritakan dulu dong kepada penonton, audiens kita, apa saja sih kegiatan Bang Arman bersama dengan AMAN akhir-akhir ini? Di AMAN, di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, saya dipercaya sebagai Direktur Advokasi Kebijakan Hukum dan HAM, satu direktorat yang mengurusi mengenai advokasi kebijakan. Seluruh aktivitas yang berkaitan dengan advokasi kebijakan itu berada di bawah Direktorat Advokasi. Lalu yang kedua itu membicarakan soal bagaimana memastikan pembelaan hak masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum di pengadilan, di Mahkamah Konstitusi, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum lah, kira-kira begitu. Jadi Direktorat Advokasi itu membawahi dua divisi, divisi kebijakan, dan satu lagi divisi soal pembelaan HAM. Nah, kira-kira begitulah pekerjaan-pekerjaan kami yang bersentuhan dengan hukum. Oke, berarti kan masuknya awalnya adalah tentunya basisnya dari sisi hukumnya. Tapi apa sebenarnya yang mendorong Bang Arman tetap konsisten hingga sekarang untuk mendorong penegakan hukum atau pemenuhan hak bagi masyarakat adat? Membicarakan soal pembelaan hukum atau advokasi kebijakan rakyat masyarakat itu sebenarnya saya sedang tidak membicarakan orang lain. Saya sedang membicarakan diri sendiri. Saya sedang membela hak saya sendiri sebagai masyarakat adat. Karena saya sendiri berasal dari masyarakat adat gitu ya. Yang kami berpikir bahwa kalau kita bicara tentang masyarakat adat hari ini, kita sebenarnya sedang membicarakan satu entitas yang lama diperbincangkan di dalam pembentukan NKRI, tetapi sampai hari ini belum diakui sepenuhnya sebagai warga negara. Jadi perjuangan pengakuan hukum masyarakat adat di Nusantara ini, di Indonesia itu sebenarnya adalah perjuangan soal kewarganegaraan. Nah, itu yang paling utama. Iya. Aku setuju banget, perjuangan tentang kewarganegaraan. Banyak juga pihak-pihak yang selama ini pada saat diminta untuk berkomentar tentang masyarakat adat itu seperti mengatakan bahwa masyarakat adat banyak permintaan, masyarakat adat seperti memandang dirinya khusus, padahal yang mau kita sampaikan adalah teman-teman di pejuang isu masyarakat adat yang hendak mereka sampaikan adalah bahwa masyarakat adat adalah setara dan sama seperti kelompok-kelompok lain di dalam negara ini gitu. Dan apa yang kita minta itu adalah pengakuan dan kesamaan dengan yang lain, begitu ya, Bang? Iya. Peneguhan hak sebagai warga negara.
Berarti Abang pasti sudah melihat dalam begitu banyaknya kasus yang Abang pribadi dampingi, juga apalagi bersama Aman. Seperti apa memang ketimpangan atau ketidakadilan yang kalian lihat dan kalian alami? Ini penting soalnya Bang untuk penonton kita. Seperti apa ketimpangan hukumnya bagi masyarakat adat? Iya, sebagai masyarakat adat sebenarnya kami itu sedang menagih janji konstitusi ya. Jadi kalau kita misalnya melihat potret atau pengakuan hukum masyarakat adat dalam konstitusi itu kan ada di 3 pasal sekurang-kurangnya itu ya. Ada di pasal 18B ayat 2, ada di 28I ayat 3, dan pasal 32 ayat 1 dan 2 menurut 45. Jadi 3 pasal itu yang sebenarnya memandatkan kepada seluruh pengurus negara itu untuk kemudian mengakui masyarakat adat sebagai satu subjek hukum dan juga hak tradisionalnya. Hak atas pendidikan, budaya, warga negara, dan lain-lain. Jadi ada banyak sekali yang disebutkan. Kalau kita bicara dalam konteks hak tradisional itu sebenarnya bicara soal hak asal usul atau hak bawaan. Jadi hak yang telah ada jauh sebelum adanya negara ini. Jadi itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Sama misalnya kalau kita bicara soal pengakuan hak itu, pengakuan hak masyarakat adat itu adalah sifatnya deklaratif. Deklaratif itu artinya dia ada bukan karena diberikan oleh negara. Nah, konteksnya negara itu adalah mengukuhkan apa yang telah ada. Nah, kira-kira begitu yang saya lihat. Nah, yang terjadi ketimpangannya adalah pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat itu saat ini itu berhenti di konstitusi. Meskipun ada banyak sekali undang-undang yang mengatur tentang masyarakat adat. Dalam catatan kami misalnya di Aman itu setidaknya ada 32 undang-undang setingkat undang-undang yang mengatur tentang masyarakat adat. Tapi 32 undang-undang itu punya cara pandang yang berbeda. Cara pandang yang berbeda melihat masyarakat adat. Jadi baik dari sisi persyaratannya misalnya maupun dari objek haknya. Jadi saya selalu bilang bahwa berbagai peraturan perundangan yang mengatur tentang masyarakat itu mencabik-cabik keseluruhan entitas masyarakat adat. Jadi kalau kita tubuh manusia itu saya menganalogikan ada yang ngatur tuh kepalanya, ada yang ngatur tangannya, ada yang ngatur badannya, ada yang ngatur kakinya. Jadi seperti dicabik-cabik. Nah karena itu kemudian kita menghendaki ada satu upaya untuk mendorong pengakuan hak masyarakat itu secara komprehensif. Sebagai warga negara yang utuh, yang telah ada jauh sebelum Republik ini terbentuk, termasuk juga pengakuan terhadap haknya. Itu kira-kira situasinya. Dan itu sekarang belum terjawab. Kita terus mendorong supaya nanti akan ada satu undang-undang khusus tentang masyarakat adat. Itu yang disebut dengan undang masyarakat adat yang kita perjuangkan selama hampir lebih dari 20 tahun ini. Aduh, Bang Arman ini ngomong 3 menit semuanya isinya daging. Aku moderator gimana? Mau mulai dari mana, Bang? Silakan aja. Santai dong. Santai dong. Bang Arman, kita kan juga tahu kalau penonton kita ya nggak semuanya seperti Bang Arman atau juga seperti aku sedikit yang sudah cukup lah intens dengan masyarakat adat. Apalagi Bang Arman adalah masyarakat adat itu sendiri. Nah, bisakah dari penjelasan tadi kita ambil dari salah satu contoh kasus, Bang, yang cukup mendapat perhatian dari publik gitu ya. Kalau aku lihat sih teman-temanku aja yang bukan penggerak atau bukan aktivis, ada banyak di antara mereka yang ikut men-share tentang apa yang dialami oleh Amang atau Abang Sorbatua Sialagan. Bisakah Abang mencermati dari kasus tersebut ketidakadilan dan ketimpangan hukumnya? Oke, kasus sebagai contoh gitu. Pak Sorbatua itu adalah salah satu kasus di antara banyak sekali kasus yang dihadapi oleh masyarakat adat. Jadi kalau kita misalnya berangkat dari kasus Pak Sorbatua saja, itu sebenarnya mencerminkan satu watak dari institusi negara hari ini yang hanya mengakui secara setengah hati aja. Jadi saya mau nyebut setengah hati gitu ya. Kenapa? Karena di dalam perbincangan publik misalnya orang Batak itu ya nggak usah kita pasti sudah bisa melihat secara kasat mata itu masalah adat, budayanya gitu ya, tariannya, kainnya itu otomatis sudah pasti bisa. Tapi begitu ketika Pak Sorbatua sebagai salah satu warga dari masyarakat adat Tanah Batak itu di Tanah Batak itu menuntut haknya. Tunggu dulu, kamu bukan masyarakat adat. Iya, benar. Jadi yang saya mau bilang bahwa ada
ada semacam perlakuan diskriminatif, di mana kemudian ketika masyarakat adat menuntut haknya itu dianggap sebagai satu pembangkangan terhadap institusi negara. Kan lucu, orang nuntut hak, orang minta hak, dan hak itu memang sudah ada sejak dulu, jauh sebelum Republik ini, itu kemudian dianggap satu pembangkangan, satu pemberontakan. Yang kedua adalah saya mau flashback sedikit soal sejarah Republik ini ya. Jadi kalau kita misalnya membaca pergumulan pemikiran pendiri bangsa ini sejak awal, itu memang meletakkan masyarakat adat itu sebagai isu sentral di dalam pembentukan NKRI. Kita bisa menyebut lah yang beberapa tokoh, diantaranya ada Supomo, ada Yamin, ada bahkan Hatta misalnya, yang mengkonstruksikan bagaimana demokrasi ekonomi Indonesia itu berangkat dari mencontohkan sifat haulai masyarakat adat. Nah, lalu kemudian kan sebelum Indonesia kan terbentuk awal abad 20 lah ya. Nah, artinya sebelum abad 20 itu belum Indonesia. Masih negara-negara lama yang juga dulu ada entitas masyarakat di sana. Nah, karena itu kalau saya ingin kembali, karena saya mau menjelaskan satu hal, bahwa perjuangan pengakuan hak masyarakat adat itu adalah perjuangan yang kita dedikasikan untuk untuk kemudian membangun negeri ini jauh lebih panjang umurnya. Jadi itu wujud kecintaan kita terhadap bangsa ini. Jadi kan kalau di dalam konstitusi awal itu kan disebutkan bahwa masyarakat adat itu persekutuan hukum rakyat. Jadi disebutkan clear tuh di dalam penjelasan pasal 18 sebelum amandemen Undang-Undang 45. Siapa yang disebut dengan masyarakat adat? Itu ada nagari, ada marga, ada wanua, ada desa di Jawa dan Bali, kemudian ada kampung, banyak sekali. Dan secara spesifik dalam penjelasan pasal 18 sebelum amandemen Undang-Undang 45 itu sebagai kristalisasi dari pergumulan pemikiran BPUPKI, itu membedakan dengan entitas yang disebut dengan kerajaan. Jadi itu dua entitas yang berbeda di dalam konstitusi gitu ya. Jadi masyarakat adat itu merujuk pada nagari, kampung, wanua dan seterusnya. Kemudian kalau yang disebut dengan kerajaan itu yang Kemensapen itu dalam istilah bahasa Belandanya begitu ya, itu merujuk pada daerah-daerah swapraja atau swatantra. Jadi itu dua entitas yang berbeda yang haknya juga diatur di dalam konstitusi itu, melekat misalnya salah satu contoh ya, Undang-Undang Pokok Agraria menyebut bahwa hak ulayat dia itu terus ada, tentu saja dengan saya jujur membaca UPA juga memberikan persyaratan yang justru menjadi soal sampai hari ini. Dan itu yang belum terjawab gitu ya. Sama dengan berbagai peraturan perundangan lainnya, macam undang-undang kehutanan. Undang-undang kehutanan itu yang mestinya kan dia hanya mendaftarkan hutan adat yang telah dapat rekognisi dari pemerintah daerah dan telah diamini oleh komunitas tetangga dari masyarakat adat. Jadi prinsip pertama adalah self identification. Jadi hak untuk mengidentifikasi diri sendiri sebagai masyarakat adat itu. Ya, aspek lain itu adalah aspek sekunder. Misalnya saya punya tanah sebagai contoh, Tracy sebagai tangga dari itu kemudian betul itu punya Arman. Betul, itu batasnya. Itu batasnya. Betul dia yang punya, dari mana sumbernya, kemudian bagaimana polanya. Cukup begitu saja, dan kemudian institusi negara itu cukup oke. Karena kalau kamu yang punya, saya daftarkan ya. Nah, itu kira-kira. Tapi supaya kemudian tidak menjadi masalah di belakang hari misalnya, itu perlu diverifikasi. Jadi verifikasi itu maksudnya bukan membuat sesuatu yang baru, tapi kemudian itu supaya di belakang hari ketika sudah diakui gitu ya, sudah dapat pengukuhan dari negara itu tidak bermasalah. Itu kira-kira kemudian kenapa kemudian ada pengakuan dari pihak lain. Iya. Kalau mungkin dulu, bukan dulu ya, sampai sekarang juga banyak. Apalagi kalau ngobrol sama teman-teman di isu lain ya. 3 tahun yang lalu di awal-awal gitu ya, aku inget banget teman-teman di isu gender, teman-teman isu tentunya di tata kelola, karena kami berat di tata kelola gitu ya. Suka bilang gini, Tres,
Luar biasa ya perjuangan teman-teman di isu masyarakat adat. Nggak kelar-kelar loh kalian gitu. Ya aku tahu maksudnya pasti salah satunya karena membahas tadi RUU masyarakat adat gitu kan. RUU kita Bang, apa yang menjadi paling penting Bang? Kita udah pernah bahas tuh agak banyak substansinya. Tapi yang paling penting menurut Bang Arman? Yang paling penting, pertama sebenarnya saya mengulang saja, kita ingin memastikan bahwa masyarakat adat itu dipandang sebagai satu entitas warga negara yang utuh. Yang utuh itu maksudnya adalah dia diakui sebagai subjek hukum, sebagai warga negara, dan juga dihormati hak asal-usulnya, hak atas wilayah adat, pendidikan, spiritual, banyak sekali gitu ya. Jadi itu yang paling prinsip. Karena itu di dalam RUU Masyarakat Adat yang kita tawarkan itu, kita ingin menawarkan satu proses yang mudah bagi masyarakat adat, tidak berbelit sampai hari ini harus bikin perda. Perda itu proses politik loh, mahal, mahal banget. Kemudian kita ingin prosesnya itu murah bagi pemerintah, ya karena kalau bikin perda itu mesti dulu masuk di APBD, gitu kan. Belum lagi kemudian proses pembahasannya yang sangat politis, ya itu butuh biaya yang mahal. Yang kedua, ketiga itu adalah ini nih, legal, tidak hanya legal, sah secara hukum, tapi dapat legitimasi dari masyarakat. Jadi 3 hal itu, mudah, murah, hasilnya legal, legitimate. Nah itu yang kita coba usung di dalam RUU Masyarakat Adat gitu ya, yang juga kita sudah sampaikan tuh ke pemerintah sejak tahun 2009 gitu ya. 2009 masuk di dalam proses legislasi nasional. Ya sampai sekarang belum terbentuk, tapi saya kira kita tidak boleh patah semangat gitu ya. Patah semangat untuk terus mendorong RUU ini karena kami berpikir bahwa momentum pengakuan hak masyarakat itu bukan pekerjaan dari masyarakat sebenarnya. Tapi ini adalah satu perintah kewajiban kepada institusi negara, kepada pengurus negara baik dari level nasional sampai daerah untuk kemudian menghormati hak masyarakat. Nah itu. Jadi tadi saya menarik tuh kekisruhan. Sebenarnya RUU masalah itu tidak hendak menciptakan kisruhan. Justru kita ingin menawarkan langkah solutif ya, dari permasalahan yang dihadapi. Misalnya begini. Di dalam perbincangan internasional misalnya, negara itu selalu menjadikan masyarakat sebagai salah satu indikator di dalam diplomasi politik, khususnya yang berkaitan dengan sumber daya alam. Mereka bilang bahwa masyarakat itu sebagai penjaga hutan terbaik. Tapi yang hancurin hutan di Republik ini siapa? Itu kan sebenarnya karena izin-izin yang dikeluarkan oleh negara. Tapi terlepas dari semua itu, saya mau bilang bahwa masyarakat adat itu tidak anti dengan investasi. Betul. Nah itu yang saya kira cara pandang yang selalu disampaikan ketika berhadapan dengan pihak lain, pemerintah misalnya. Oh ini akan mengganggu investasi? Enggak, sama sekali enggak. Justru kita ingin dengan adanya undang-undang masyarakat adat itu hendak menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkeadilan. Kenapa saya sebut sehat gitu ya? Karena satu penelitian misalnya yang dikeluarkan oleh salah satu konsultan perusahaan itu menyebutkan bahwa 10-15% biaya konflik itu justru menggerogoti perusahaan. Nah kita mau itu nggak terjadi. Kenapa begitu? Karena memang proses awalnya itu dimulai ketika mau dapat izin itu mulai dari proses yang tidak partisipatif tadi. Saya pinjam istilah Tracy, tidak inklusif, partisipatif, demokratis dan seterusnya gitu. Kira-kira begitulah ya. Nah misalnya gini, karena posisi masyarakat adat itu sebagai pemegang hak atas satu wilayah adat di mana investasi hendak masuk itu tidak diakui, maka kemudian sejak awal proses penetapan wilayah konsesi misalnya sebagai contoh itu tidak dapat legitimasi. Kemudian banyaklah penumpang gelap yang main di situ. Dan karena dia banyak pemain gelap, makanya jangan kaget kalau sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan itu yang ilegal.
Iya. tambang ilegal, Betul. kebun ilegal gitu ya, di atas kawasan hutan lagi. Siapa yang rugi? Negara yang rugi juga kan. Jadi karena prosesnya yang gelap, remang-remang, itu menjadi tempat tumbuh suburnya korupsi. Jadi kita mau bilang sebenarnya adalah proses pengakuan masyarakat adat beserta dengan hak-haknya itu hendak menciptakan investasi yang baik, yang berkeadilan, dan tentu saja mencegah perilaku koruptif. Nah, yang kedua, kita mau bilang bahwa sebenarnya ada hal lain yang perlu kita ubah di dalam konteks melihat investasi itu sendiri. Selalu kalau berhadapan dengan investasi dengan infrastruktur itu selalu ganti rugi. Ya, oke. Saya misalnya katakanlah si A itu satu entitas perusahaan perlu tanah, selalu adalah tawarnya, oke, saya ganti rugi ya. Tapi ganti rugi itu pun juga dalam peraturan perundang kita kan dalam konteks masyarakat adat itu hanya terjadi jika kemudian masyarakat adat itu sudah dapat rekognisi. Bayangkan coba, padahal kan pengakuan atas pemilikan satu wilayah adat itu atau tanah misalnya itu clear tuh, itu berlaku juga hukum adat. UU PA bilang sumber hukum agraria nasional adalah hukum adat. UU PA juga bilang sebelum undang-undang tentang hak milik belum terbentuk, maka pemilikan berdasarkan hukum adat itu sah secara hukum. Nah, saya balik ke tadi itu yang saya sampaikan di awal soal bagaimana kemudian proses investasi itu masuk gitu ya. Nah, bentuk-bentuk itunya kan tidak harus selalu ganti rugi, bisa tanah ganti tanah. Tapi kan masalahnya tanah tidak pernah bertambah. Berkurang. Iya, selalu berkurang kan. Manusia selalu bertambah. Kebutuhan akan tanah pasti akan semakin bertambah juga, ya kan? Atau yang kedua adalah saya mau menjelaskan ini supaya kemudian publik itu tidak melihat bahwa masalah itu anti dengan pembangunan, enggak sama sekali. Misalnya kepemilikan saham, kan bisa juga itu begitu. Iya kan? Misalnya ada perusahaan yang masuk, tanahnya itu harus dihitung sebagai sahamnya masyarakat adat. Oke, dalam waktu 30 tahun gitu ya, itu bisa diperpanjang lagi. Kalau misalnya masyarakatnya setuju. Jadi prinsip-prinsip pre-file implement consent itu menjadi sangat penting gitu ya, sebagai basis kita untuk membicarakan soal satu proses investasi yang baik. Nah, saya sih membayangkan misalnya kalau ini bisa dilakukan dengan baik gitu ya, dengan cara-cara yang partisipatif tadi itu, yang meaningful participation atau yang partisipasi perundang efektif itu bisa saja terjadi. Kenapa? Karena sebenarnya di dalam masyarakat adat itu salah satu misalnya valuasi ekonomi masyarakat adat 2018 itu menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat itu bisa mandiri secara ekonomi. Mandiri secara ekonomi tanpa intervensi dari pihak luar. Kalau kemudian hak masyarakat itu dihormati dan diakui. Saya mau contohkan satu komunitas masyarakat adat, Malomkarta di Sorong, Papua. Di tengah kemudian kita banyak memperbincangkan soal transisi energi gitu ya, atau kemandirian energi. Orang Malomkarta di Sorong, Papua itu karena dia menjaga hutan, menjaga wilayah adatnya itu mereka bisa mandiri secara energi gitu. Jadi sungainya yang bagus itu jadi sumber energi mereka dan mereka bisa menghidupi dua kampung. Iya, betul. Sayangnya hal baik ini itu juga bukan tidak dibawa ancaman. Orang Malomkarta itu di tengah kemudian mereka bisa membangun kemandirian energi itu juga dihinggapi kekhawatiran ekspansi perkebunan kelapa sawit. Jadi menurut saya gini loh, kita mau menjaga sebenarnya modalitas itu sudah sangat besar banyak, tapi kemudian keinginan untuk menjaga itu sangat sedikit, dan itu dibuktikan dengan banyak sekali kasus-kasus yang terjadi dengan masyarakat. Misalnya Pastor Matua tadi disampaikan soal TPL misalnya. TPL ini kemudian tiba-tiba katanya sekarang akuisisi ke perusahaan lain. Atau Raja Ampat misalnya, sebagai salah satu paling dikenal satu wilayah yang sudah mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai wilayah geopark gitu. Itu juga sekarang berada dalam bayang-bayang kehancuran. Kita tidak tahu 10 tahun ke depan atau bahkan 5 tahun ke depan kalau kita
pemerintah tidak mengambil langkah yang serius hari ini, kita tidak bisa lagi menikmati Raja Ampat seperti tahun-tahun sebelumnya. Iya. Banyak sekali contoh sebenarnya yang bisa kita uraikan ya. Atau misalnya kalau di kemitraan ini kan suka ada kopi-kopi dan Nusantara tuh, dari masyarakat adat tuh. Ya kita nggak bisa nikmati kopi yang enak itu karena tanahnya sudah tidak ada di tempat tumbuhnya lagi, dan cara merawat kopi itu kan berbeda. Betul. Nah itu pengetahuan yang melekat pada masyarakat adat, bagaimana merawat kopi sehingga kita bisa menikmati kopi yang enak yang kita dapat di mana-mana di kemitraan misalnya atau dan seterusnya. Atau kita tidak bisa juga menikmati itu tadi soal wisata pantai yang cantik seperti di Raja Ampat misalnya. Karena itu kemudian kenapa masyarakat adat itu selalu bilang begini, ya bagi kami itu sebenarnya wilayah adat itu adalah ibu. Jadi kalau misalnya merusak wilayah adat itu sama seperti merusak ibu kami. Ibu kami. Nah itu dia. Jadi cara pandang itu yang menurut saya perlu dipertemukan dengan institusi negara. Bukan tidak boleh membangun, tapi ada hal-hal yang tidak boleh melampaui itu. Karena tanah yang kita miliki hari ini, wilayah yang kita miliki ini, bukan hanya untuk kita, tapi untuk generasi selanjutnya, anak cucu kita di masa mendatang. Itu kira-kira. Nah, ini yang kita bisa lihat poin terakhir ini tuh yang menunjukkan betapa kontradiktifnya keputusan-keputusan pembangunan saat ini ya. Jadi proses pembangunan dilaksanakan tidak mindful, tidak hati-hati. Pada saat ada kebutuhan investasi, caplok wilayah, caplok yang mana saja yang katanya nantinya manfaatnya akan banyak. Katanya manfaatnya untuk kesejahteraan, peningkatan ekonomi, padahal bentuk-bentuk pola bisnis yang tidak bertanggung jawab kemudian mengambil sumber mata air, menciptakan kemiskinan karena dampak pertambangan kelapa sawit biasanya adalah menyebabkan air laut yang tercemar, kemudian memutus saluran mata air gitu, kemudian menciptakan kantong-kantong kemiskinan baru. Di lain pihak, pemerintah melalui dokumen-dokumennya menyatakan bahwa akan berusaha untuk menambah alokasi pembangunan infrastruktur untuk menciptakan fasilitas air bersih, fasilitas lingkungan yang sehat, melakukan upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Begitu kontradiktifnya gitu. Asik ya? Itu dalam satu hari bahkan kita bisa membaca, bisa ada 2 headline yang sangat berbeda di media massa. Yang satu katanya diluncurkan program untuk kesehatan, pemenuhan isi perut gitu ya, kesejahteraan. Tapi di hari yang sama ada berita tentang perusakan alam, padahal itu yang disitulah air, sumber pangan, sumber penghidupan. Begitu kontradiktifnya gitu loh Bang. Dan itu udah kayak makanan kita sehari-hari gitu. Oke, saya mau respon yang bagian soal isu kesejahteraan itu ya. Saya tidak mau yang pakai data kita. Data BPS saja tahun 2018 itu bilang begini. Aku nih suka pakai data. Data BPS itu bilang begini, kantong-kantong kemiskinan itu justru berada di mana areal pertambangan itu ada. Yes, betul. Tambah satu lagi Bang, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Betul. Jadi kantong-kantong kemiskinan itu justru ada di mana wilayah konsesi pertambangan dan juga usaha-usaha perkebunan dan juga hutan itu bekerja. Itu data BPS. Iya. Jadi sebenarnya pemerintah itu menyadari ada masalah yang terjadi. Jadi bahkan misalnya masyarakat adat gitu ya yang terdampak langsung dari proses pembangunan itu harus tergusur. Jadi banyak kemudian orang-orang di kampung itu berpindah ke kota itu bukan karena kemauan. Iya, benar. Karena mereka terpaksa. Terpaksa pindah karena tidak punya lagi ruang hidup di kampung. Iya. Tanahnya sudah nggak ada. Betul. Yang kedua, selain data BPS, data GNPSDA, KPK bilang bahwa kasih kepanjangannya dong, Bang. Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Komisi Pemberantasan Korupsi. Tahun 2018 kalau nggak salah gitu ya, menyebutkan bahwa negara itu banyak dirugikan karena proses investasi yang bermasalah. Merambah hutan lah,
kemudian macam-macam gitu ya, merusak lingkungan, dan bahkan pemilihan lingkungannya juga menjadi mahal. Ratusan miliar disebutkan angka-angkanya di dalam GNPSDA itu. Jadi pakai dua data ini aja sebenarnya mestinya pemerintah itu melakukan koreksi mendasar. Ya. Ada yang nggak beres nih. Kita itu satu negara yang sumber dayanya begitu besar gitu ya, tapi masyarakat adat dan juga masyarakat secara umum di lokasi di mana tambang itu terjadi, kebun skala besar itu ada, ataupun izin-izin usaha hutan itu ada, itu justru menjadi miskin. Betul. Bahkan di bawah kemiskinan. Sebagai pembanding misalnya satu data, satu kajian dari satu NGO ya, Karsa waktu itu di Jambi dan Sumatera kalau tidak salah, itu justru menyebutkan biaya cost of conflict-nya masyarakat itu karena terjadi perampasan wilayah adat itu bahkan tidak bisa nyukain anak. Iya. Sumber-sumber pangannya semakin mahal. Betul. Bahkan kalau untuk memenuhi standar makan yang sehat aja itu mereka nggak bisa lagi karena kan gini loh, masyarakat itu kan selalu memandang hutan itu sebagai dua hal. Satu supermarket, dua apotik. Jadi supermarket itu semua ada di situ tuh. Betul. Kita mau udang, kita mau ikan, kita mau sayuran, kita mau umbi-umbian, bahkan padi misalnya itu semua ada di sana. Sumber pangan ada di sana. Apotik itu maksudnya adalah ya di situ sumber pengobatan. Iya. Obat-obatan gitu ya. Obat-obatan ada di situ. Yang sebenarnya pengetahuan tradisional masyarakat itu terhadap pengobatan misalnya itu tumbuh-tumbuhan itu banyak dicaplok juga tuh. Oleh negara lain misalnya, kemudian diolah menjadi obat-obatan yang kita konsumsi hari ini. Iya. Kan itu juga yang kita inginkan, supaya ada perlindungan terhadap pengetahuan tradisional masyarakat terkait dengan obat-obatan. Iya. Kenapa? Kalau ini kemudian bisa diakui keberadaannya, kan negara juga punya keuntungan di sana. Iya, betul. Jadi sisi dibangun model-model kolaboratif yang tadi itu yang partisipatif gitu dan seterusnya. Itu kira-kira. Sedikit menambahkan Bang, aku ingat banget kita pernah bertemu dengan salah satu komunitas masyarakat adat di mana mereka bercerita bahwa mereka tidak pernah pakai minyak kayu putih dalam botolan. Nggak pernah. Dan buat mereka memang itu mahal. Buat apa? Karena untuk meracik seperti minyak kayu putih yang menghasilkan cairan yang cukup kental dan hangat, itu mereka ambil dari hutan. Gitu. Jadi bayangkan pada saat teman-teman wilayah mereka yang tadinya mereka bebas menjelajah gitu ya, misalnya selama 1 hektar atau 2 hektar dia punya segala macam tanaman untuk obat-obatan dan juga sumber pangan, lalu boleh dibilang 60%-nya, 80%-nya kemudian berubah jadi kelapa sawit. Di momen itulah dia kemudian butuh untuk beli minyak kayu putih botolan. Nah itu tadi soal pangan misalnya. Kayak gitu tuh perbandingannya. Karena tadinya mereka nggak perlu membeli itu semua, teman-teman. Dia nggak perlu beli karena hutannya itu yang dimaksudkan oleh Bang Arman, hutannya adalah supermarketnya dan apotiknya gitu. Jadi kan sangat kontras dengan yang katanya pemerintah pembangunan ekstraktif kelapa sawit dan segalanya itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Padahal yang terjadi bagi banyak komunitas di Indonesia yang hidup di sekitar hutan, khususnya masyarakat adat, itu malah yang menyebabkan kemiskinan. Nah, saya tadi mau nyambung soal pangan itu. Ya. Hari ini pemerintah itu kan sedang punya ambisi untuk pangan, misalnya dengan membangun proyek-proyek food estate. Iya, betul. Ya, yang kita juga nilai bahwa itu gagal. Kenapa gagal? Dan karena mestinya kalau mau membangun soal pangan, ya kenapa tidak memperkuat pangan-pangan yang lokal yang sudah ada di masyarakat itu? Orang Papua misalnya dipaksa harus makan beras, mereka makan umbi-umbian loh, gitu ya. Jadi ada memang cara paradigma yang berbeda melihat
soal pangan ini, ketahanan pangan. Kalau bicara soal ketahanan pangan sederhana, cukup impor. Ya. Ya impor aja. Misalnya, oke, stok pangan kita sisa sekian nih. Siapa yang punya pangan di luar negeri, impor aja. Iya. Nah, tapi kalau kita mau memperkuat sebenarnya soal kelautan pangan itu, maka sebenarnya yang perlu diperkuat adalah bagaimana kemudian pangan-pangan yang sudah ada itu justru diperkuat. Betul. Justru tidak dirusak dengan cara begini. Nah itu. Tapi kan selalu ada hitung-hitungan ekonomi di dalamnya ya. Saya juga menyadari bahwa kadang-kadang ini Bang, yang makro itu iya. itu memang kelihatan lebih cepat. Iya. Lebih cepat ya. Tapi tidak pernah menghitung tuh yang mikro. Karena yang besar itu kadang-kadang justru menghancurkan yang kecil, yang sebenarnya itu modal kuat untuk kemudian memperkuat yang besar. Nah itu situasi yang terjadi ya. Jadi makanya saya pernah bilang bahwa setiap debat capres 5 tahun itu selalu bilang soal pangan. Ya mestinya perbincangan soal ketahanan pangan atau kelautan pangan itu tidak perlu lagi ada. Betul. Kalau kita sebenarnya di awal menyadari bahwa pangan-pangan lokal itu diperkuat. Dan itu sudah diingatkan oleh Muhammad Hatta di waktu Republik ini mau dibangun gitu. Hatta bilang begini di dalam merumuskan pasal 33 Undang-Undang 45 itu. Kalau Indonesia mau sejahtera, mau kuat, mandiri di masa mendatang sebagai negara agraris dan negara bahari, maka yang perlu diperkuat adalah hak atas tanah rakyat, bukan sebaliknya. Betul. Kemudian membuat diskon-diskon besar gitu ya untuk investasi skala besar. Itu diingatkan oleh Hatta sejak awal. Jadi mungkin juga kita sekarang itu kehilangan sejarah ya. Jadi atau jangan-jangan negara ini itu gagal mengidentifikasi identitas warga negaranya sendiri, kebutuhan rakyatnya sendiri. Itu kira-kira. Gagal untuk mengenali identitas. Betul. Peristiwa tentang apa yang terjadi terhadap Raja Ampat itu kan menjadi begitu relevan dengan banyak orang gitu. Yang tadinya pastilah isu masyarakat adat, isu pembangunan di wilayah-wilayah pelosok itu kan kurang relevan terhadap mereka yang muncul di media sosial. Ya karena kan yang biasa muncul di media sosial pasti umumnya adalah kelompok masyarakat yang tinggal di perkotaan, terutama di kota-kota besar gitu ya. Jadi kan relevansinya tuh kadang susah didekatkan dengan mereka karena mereka nggak melihat seperti apa sih di lokasi pertambangan gitu, seperti apa sih di pelosok-pelosok Indonesia gitu. Dan ya kalaupun ada mungkin beritanya nggak cukup menarik buat mereka. Tetapi tiba-tiba gitu dalam waktu yang sangat cepat, itulah karakter viral itu kan. Apa yang terjadi di masyarakat adat itu relevan untuk banyak orang karena mereka tahu Raja Ampat dan begitu cantiknya, kekhawatirannya gitu ya. Terus semua orang kemudian membicarakan dan bikin status tentang masyarakat adat, tentang Raja Ampat waktu itu. Dan akhirnya memang pasti mereka akhirnya membaca tentang karakteristik masyarakat adat, kebutuhan warga lokal dan semuanya yang tentunya sangat bertabrakan dengan pola-pola yang katanya pembangunan. Nah, Bang, kita sekarang bergerak untuk bagaimana caranya pengesahan RUU Masyarakat Adat. Ada teman-teman nih publik Indonesia yang udah setengah nih Bang, udah mulai masuk kakinya, kalau istilahnya ini kolam perjuangan, kaki mereka udah masuk setengah, sudah mulai mendapatkan relevannya pada waktu mereka bersuara untuk Raja Ampat. Nah sekarang apa nih Bang yang bisa kita lakukan sama-sama atau kita istilahnya kita ajak mereka untuk menyelam lebih dalam, apa yang bisa kita lakukan supaya lebih banyak yang mendorong pengesahan RUU Masyarakat Adat? Suara atau desakan dari masyarakat adat untuk pengesahan undang-undang masyarakat adat itu bukanlah hanya untuk masyarakat adat. Percayalah soal itu. Ini suaranya dimasukkan untuk semua anak bangsa ini. Kenapa begitu? Karena kita tidak mau menjadi satu bangsa di masa mendatang yang tidak punya identitas. Dan salah satu identitas itu melekat pada masyarakat adat sebagai Indonesia sebagai satu negara yang beragam. Percayalah bahwa desakan pengesahan RUU dari masyarakat adat itu selama hampir 20 tahun ini itu dimasukkan untuk merawat Indonesia sebagai rumah bagi semua anak bangsa ini
yang dibangun dari berbagai entitas, suku bangsa, masyarakat adat, dan itu cara kami sebenarnya ingin menciptakan bahwa Indonesia ini adalah masih layak untuk kita tempati sebagai satu entitas yang kita sepakati dulu oleh para pendiri bangsa ini, dan kita sebagai rakyat ini sebagai rumah bersama di masa mendatang sebagai bumi yang aman, yang demokratis, yang memang menciptakan keadilan sosial bagi seluruh entitas bangsa ini. Itu kira-kira. Tepuk tangan dong buat Bang Arman. Aduh, aku suka banget punchline yang terakhirnya. Teman-teman, jadi perjuangan pengesahan RUU Masyarakat Adat itu bukan hanya tentang masyarakat adat, tapi juga tentang kita semua gitu. Karena kita semua punya identitas dan masyarakat adat tentunya membawa salah satunya. Inilah identitas kita sebagai bangsa. Ya. Jadi mari bergabung dalam kapal perjuangan ini, nyatakan juga kepedulian teman-teman, ikut sampaikan sesuatu untuk pengesahan RUU Masyarakat Adat. Dan teman-teman pasti sudah tahu, tadi saya sudah sebutkan Bang Arman ini bekerja dan merupakan bagian dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Kita akan sertakan websitenya, Instagramnya, Twitternya, begitu juga dengan kemitraan. Dan kita sudah sebutkan beberapa kali bahwa kita bersama di koalisi RUU Masyarakat Adat ya Bang. Ya. Kita juga ada websitenya, dan teman-teman sekarang ada sekitar 47 lembaga sedang memperjuangkan pengesahan RUU ini, dan kita ada websitenya khusus, teman-teman bisa lihat lembaga apa saja, dan kita sedang terus menggodok draft final dari RUU Masyarakat Adat, karena terus-menerus ya Bang kita konsultasi dengan parlemen gitu ya. Perbaikan-perbaikan sedang dilakukan, dan draft terakhir minimal yang terbaru pasti akan kita upload teman-teman di website tersebut. Dan jika ingin mendalami lebih lanjut tentang perjuangan ini, teman-teman bisa tinggal follow lembaga-lembaga tersebut yang mana aja, karena kita sama-sama untuk mendorong pengesahan RUU Masyarakat Adat. Makasih Bang Arman. Sama-sama Mbak Tracy. Lanjutkan terus advokasinya, ya kan? Mari kita bersama-sama. Ya, bersama-sama kita semua ya. Kita bersama dengan begitu banyak publik juga yang sekarang makin bertambah untuk dukungannya untuk masyarakat adat, dan terutama pengesahan RUU Masyarakat Adat. Terima kasih ya teman-teman, nantikan terus episode-episode berikutnya dari podcast Estungkara, di mana kita akan bicara tentang kelompok yang terpinggirkan dan memastikan untuk pembangunan yang lebih inklusif. Terima kasih Bang Arman. Sama-sama. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Dadah.